namanya? Siapakah aku? Siapa Kak? Kakak Kak Moni. Yang pertama Kak Moni. Yang kedua, Hai adik-adik, gimana kabarnya di rumah? siapa namanya? Siapa ya? Kenal nggak ya? Ingat nggak ya? Siapa Kak? Oh, saya Lila. Nah, kita ulangi lagi ya semangatnya bareng-bareng dan lebih semangat. Semangat Pia, semangat dan ceria dan bersahabat. Iya. Hari ini kita menyanyikan lagu apa ya Kak? Nah, adik-adik, kan kita sesama umat manusia harus saling mendukung. Jadi kita akan menyanyikan lagu Nado Rukun Dan kita harus saling berbagi berkat, yaitu aku berkah kanggo kowe. Nah, sekarang adik-adik di rumah posisi berdiri semua ya. Apakah sudah berdiri? Kalau sudah berdiri, siapkan diri ya. 1, 2, 3. Wartano Injil suci ana ing ngendi-endi supaya kabeh bangsa dadi murid dalem Gusti. Dayane yang roh suci baptis lan ekaristi sregepon kusinau Gusti tansah ngampingi. Dalam doa dan melakukan kesaksian siap
Beritakan sabda Tuhan ke segala jurusan, agar semua bangsa menjadi murid Tuhan. Baptis dan Ekaristi, Roh Kudus menguatkan, Tuhan kan menyertai sampai di akhir zaman. Dalam doa dengan khotbah kesaksian, siap membantu siapapun yang membutuhkan. Sehat, suci, sregep, sawung, tak terlupakan. Cerdas, tangguh, misioner dan pekerjaman. Aku bertahan kowe, kowe bertahan aku. Aku bintang, kamu bintang, pancarkan terang iman. Aku bertahan kowe, kowe bertahan aku. Ambil peran dan hadirkan kerajaan Tuhan. Aku bertahan kowe, kowe bertahan aku. Aku bintang, kamu bintang, pancarkan terang iman. Aku bertahan kowe, kowe bertahan aku. Ambil peran dan hadirkan kerajaan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengambil sikap doa. Kita mau hening sejenak. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Maka, mari kita siapkan hati kita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur kepadamu atas hari baru yang Engkau beri, atas kesehatan, atas semangat baru yang Kau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami layak dan pantas ya Tuhan di hadapan-Mu dan mengikuti acara ini, merasakan kehadiran-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala hormat puji hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Tata. Hari ini kita akan membaca bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Everybody silent, silent, silent. Nah, adik-adik, tetap tenang ya, karena kita akan sedikit merenungkan apa isi firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Tentang apa ya? Ayo, siapa tadi yang menyimak? Iya, betul. Tentang roti hidup. Apa sih maksudnya roti hidup itu? Nah, adik-adik masih ingat ya? Ini gambar apa? Nah, ini gambar perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, waktu itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian Yesus juga mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Nah, setelah perjamuan terakhir, Tuhan Yesus pergi untuk berdoa di Taman Getsemani. Kemudian paginya Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Kemudian Tuhan Yesus dicambuk, diberi mahkota duri, dan berjalan dengan memanggul salib menuju puncak Golgota. Di sana Tuhan Yesus dipaku dan disalibkan sampai wafat. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya, tubuh dan darahnya untuk siapa adik-adik? Untuk kita anak-anaknya. Jadi yang dimaksud dengan roti hidup itu adalah siapa? Iya, betul. Yang dimaksud dengan roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, saat ini tubuh Kristus itu dilambangkan dengan apa ya? Bentuknya bulat, warnanya putih. Ya, siapa yang tahu? Iya, tubuh Kristus dilambangkan dengan hosti. Dan darah Kristus dilambangkan dengan anggur yang ada dalam piala yang biasa dipegang Romo dalam perayaan Ekaristi. Nah, siapa yang hari ini sudah mengikuti Ekaristi online? Tunjuk jari. Nah, buat yang belum, nanti minta tolong papa dan mama supaya bisa ikut Ekaristi online ya. Dan adik-adik harus perhatikan setelah bunyi. Tepatnya adalah pada saat doa syukur agung, Romo akan memegang hosti dan juga piala yang berisi anggur. Kemudian akan berkata sama seperti yang Yesus katakan pada perjamuan terakhir. Nah, kenapa adik-adik? Karena supaya kita selalu mengenang pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk kita semua. Karena cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Nah, nanti tubuh Kristus ini juga akan dibagi-bagikan kepada kakak-kakak
atau orang dewasa dan orang tua yang telah dibaptis dan berhak menerima komunion suci. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus bersatu dalam diri kita. Tapi untuk adik-adik semua yang belum menerima komuni, jangan khawatir. Adik-adik tetap bisa menghadirkan Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Caranya gimana? Dengan berbuat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah Roh Kudus. Ini juga sudah diajarkan loh gerak dan lagunya sama Kak Vero. Nanti kalau yang belum melihat bisa minta tolong Papa dan Mama untuk membuka link YouTube Pia Paroki Kudus edisi 17 Mei. Dan juga sudah dibikin loh kreativitasnya untuk 9 buah roh ini. Bagi yang belum bikin, tenang aja, tetap bisa buka link Pia Paroki Kudus edisi Pentakosta. Tapi jangan hanya dinyanyikan saja ya lagunya. Lalu hasil kreativitasnya juga jangan hanya dilihat-lihat aja, tapi adik-adik harus semangat dan berusaha melakukannya. Gimana caranya menjadi anak yang bersukacita? Ayo sekarang kasih senyuman untuk mama papa, kakak, adik, kakek nenek, opa oma, semuanya. Adik-adik harus menjadi anak yang ramah. Ayo semuanya senyum. Nah, begitu. Kan semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Juga kalau papa mama minta tolong untuk merapikan tempat tidur, adik-adik jangan cemberut. Tapi siapa? Juga kalau setelah selesai bermain, papa dan mama minta tolong untuk membereskan mainan. Adik-adik juga harus siap mah. Gitu dong, itu anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik selalu melakukan apa yang diajarkan oleh 9 buah Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan selalu tinggal di hati kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita, manusia dan anak-anaknya. Karena cinta Tuhan Yesus pada kita, maka kita juga harus membalas dengan menjadi muridnya yang setia. Semangat untuk selalu berbuat baik dan bersukacita. Tetap ikuti sekolah minggunya sampai selesai ya. Sampai jumpa. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kembali bersama dengan Kak Maya. Adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas dengan tema tubuh dan darah Kristus. Jadi kita akan membuat seperti ini ya. Oke, check it out. Untuk membuat kreativitas ini, kita membutuhkan selembar kertas karton, kertas lipat, dan juga kertas emas untuk menghias. Nanti kita akan membuatnya seperti ini ya. Kita pertama-tama akan menggambar di atas karton piala, hosti, dan juga lingkaran ini satu lagi untuk buat salib ya. Nanti ditempelkan di hosti. Untuk menggambar hostinya kita dapat menggunakan jangka. Oke, sekarang kita praktek. Kita akan mulai dengan menggunting gambar-gambar ini, lalu kita akan menempelkannya. Yang sudah dipotong, gelas anggur, hosti, lalu bayangan. Nanti kita akan menempelkannya. Dan juga bulatan ini. Sekarang kita akan menempelkannya ya.
sudah jadi adalah piala dan hostinya. Sekarang kita akan menggunting kertas emasnya. Kita bergambar bintang seperti berikut ini ya. Berikutnya kita melubangi hosti atas bawah ya, di sini dan di sini. Lalu di sini untuk masukkan tali seperti ini ya lubangnya. Lalu kita akan masukkan benang ini ke dalam lubang sehingga nanti menjadi seperti ini. Kita akan menuliskan dulu ayat emasnya dan juga memberi nama pada bagian bawah piala. Ayat emasnya berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dari Yohanes bab 6 ayat 35. Berikutnya setelah jadi hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Beri nama dan juga ayat emas dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 ya. Oke, sampai sekian dulu perjumpaan kita. See ya and dak. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Nah, mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai berdoa, kita mengambil sikap doa yang baik dulu ya. Anak-anak duduk yang manis. Nah, terus tangannya dilipat yang benar. Matanya dipejamkan ya. Nah, bagus. Oke. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Baik. Terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online pada pagi hari ini dengan baik dan penuh sukacita. Kami mohon berkati kami agar kami selalu sehat, selamat, dan penuh sukacita. Kami mohon juga agar pandemi corona ini cepat berakhir dengan kuasa-Mu, agar kami bisa beraktivitas kembali secara normal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita akhiri sekolah minggu pada hari ini. Kita mohon berkat Tuhan bagi kalian, bagi orang tua, dan bagi siapa saja yang kita doakan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan orang tua kita, kehidupan kita sehari-hari, dan kehidupan semua orang di dunia ini, bangsa dan negara kita, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti
berkah dalam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya sudah lebih bersemangat, bergembira. Karena apa? Sudah mengikuti sekolah minggu dari tadi ya bersama dengan kakak-kakak. Adik-adik sudah bernyanyi, berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan renungannya, juga membuat kreativitas. Kreativitasnya tadi berupa apa ya? Oh, membuat piala dan hosti. Karena hari ini, hari Minggu, kita merayakan hari Minggu tubuh dan darah Kristus. Piala tadi sebagai tempat anggur melambangkan darah Kristus, dan yang kecil itu roti hosti itu melambangkan tubuh Kristus. Dan ada ayat masnya ya, seperti yang tertera di sini ayat masnya. Adik-adik bisa pelajari dan baca kembali. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa, mama atau kakak untuk membacakan ya. Dan kakak akan mengingatkan di rumah saja tetap menjaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi, dan selalu berdoa, membaca kitab suci. Tak lupa juga mengikuti perayaan Ekaristi online bersama kedua orang tua. Bisa juga dengan kakak, bisa juga dengan om tante ya di rumah ya. Nah, untuk mengakhiri, kakak juga mau mengingatkan dulu, ada teman-teman kita dari Tayu, dari Jepara yang mengirimkan hasil kreativitas mereka selama mengikuti sekolah minggu online. Wah, hasilnya bagus-bagus sekali. Terima kasih adik-adik. Tepuk tangan buat adik-adik yang ada di Jepara, di Tayu, dan adik-adik semua. Semoga sekolah minggu ini juga menambah semangat bagi adik-adik ya. Semakin mencintai Yesus, mencintai keluarga, juga teman-teman. Sebagai akhir dari kakak di sini, sampai jumpa minggu depan. Kita tunggu sekolah minggu selanjutnya dengan cerita yang menarik, dengan kakak-kakak yang bersemangat. Jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, terima kasih, berkah dalam. Dadah.